Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil bernama Tongdi yang selalu dijahili dan dibully teman-temannya. Ia selalu dilempar dengan batu hingga membuatnya tersungkur dan terjatuh. Setelah berhasil kabur dari kejaran anak-anak yang membulinya itu, kemudian Tongdi tanpa sengaja melintas sebuah lokasi di mana ia yang melihat orang dewasa sedang berlatih bela diri di sana. Ia pun merasa tertarik dan menemui seorang pelatih di sana dan meminta pelatih itu untuk mengajarinya bela diri dengan harapan ia bisa menjadi kuat dan tidak lagi dijahili oleh anak-anak yang selama ini membulinya. Tidak lama kemudian ayah Tongdi tiba-tiba datang ke sana. Lalu sang ayah terlihat marah dan tidak menyukai kalau Tongdi berlatih bela diri dan merasa kalau anaknya itu adalah anak nakal seperti anak-anak yang lainnya. Sang ayah pun langsung membawanya pergi menemui seorang biksu dengan harapan si biksu bisa menasehatinya. Dan alasan ayahnya tidak menyukai Tongdi belajar bela diri karena ia menganggap bela diri itu adalah sebuah bentuk kekerasan. Lalu Tongdi mencoba membantah perkataan sang ayah dengan mengatakan jika ia dipukuli apakah harus pasrah saja. Mendengar jawabannya itu, si ayah pun kembali marah karena tetap saja keputusannya adalah keputusan seorang ayah. Mendengar perdebatan mereka berdua, si biksu hanya bisa menghela napas panjang karena ia pun tidak setuju dengan cara berpikir ayah Tongdi itu kali ini. Lalu si biksu pun menasehati ayah Tongdi dengan mengatakan bahwa selama kita tidak menyakiti siapapun dengan sengaja, maka bela diri adalah hal yang wajar. Keesokan harinya Tongdi kembali dibully oleh anak-anak nakal itu. Dan kumpulan anak-anak itu diketuai oleh seorang anak bernama Wuncen yang merasa dirinya hebat dikarenakan ayahnya dikenal sebagai orang yang terpandang di desa itu. Tongdi yang sudah capek karena terus dibully oleh mereka, ia pun mencoba berlatih bela diri dengan alat yang ada. Dan otodidak, ia pun langsung membalas perbuatan anak-anak itu dengan berbalik menjahili mereka dan melemparkan batu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian kita melihat Tongdi yang sudah beranjak dewasa. Ketika baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki kuda yang mendekat ke arahnya. Dan seperti nostalgia masa kecil, ia kembali dikejar oleh pasukan berkuda yang diketuai oleh si Wuncen lagi. Karena semenjak Tongdi berhasil menjahilinya ketika kecil, ternyata Wuncen menyimpan dendamnya untuk kembali menghajar Tongdi. Namun berbeda saat ketika masih bocil, kini Wuncen langsung menyuruh pasukannya untuk mengejar dan membunuh Tongdi. Namun ternyata Tongdi membawa mereka masuk ke dalam hutan sehingga ia bisa menggunakan strateginya menghajar Wuncen dan pasukannya itu. Dan kali ini Wuncen harus kalah lagi hanya dengan satu orang saja dan dipermalukan di depan anak buahnya. Dengan rasa kesal ia pun pulang dan mengadukan kepada ayahnya, di mana ia mengarang cerita pada sang ayah dengan mengatakan kalau Tongdi yang telah melukainya. Namun ayahnya itu tidak percaya bualan anaknya dan justru balik memarahinya dan mengatakan jika Wuncen kembali berbuat ulah lagi pada Tongdi maka ia akan diusir dari rumah. Hingga suatu hari ada pertandingan gulat dan Tongdi sebagai petarung yang belum terkalahkan diundang untuk bertarung sebagai petarung bayaran. Sebagai petarung yang tak pernah terkalahkan di desanya itu, Tongdi menghajar satu persatu petarung dalam waktu yang singkat. Dimana jika Tongdi memenangkan setiap pertarungannya, gurunya akan mendapatkan uang dan menjadi ajang slot alias judai. Namun beberapa saat kemudian, di tengah gemuruhnya teriakan para penonton atas kemenangan Tongdi, tiba-tiba mereka semua terdiam ketika seorang pria mengatakan kalau ia ingin bertarung melawan Tongdi saat itu juga. Dengan tatapannya yang dingin, sang pria menantang untuk bertarung dengan tangan kosong di pinggir sungai. Hingga pertarungan mereka pun dimulai. Namun dalam pertarungan itu Tongdi tidak bisa berkutik dan ia terus dihajar hingga pingsan di sungai itu. Dan atas kekalahan itu membuat sang guru meninggalkannya begitu saja, di mana ia merasa kalau Tongdi sudah tidak dapat lagi diandalkan karena tak dapat lagi menghasilkan uang untuknya. Setelah itu ada pria yang mabuk yang menolongnya. Dalam kebingungan Tongdi menanyakan kemanakah semua orang dan gurunya pergi. Tongdi hanya bisa terdiam dan tidak menyangka kalau ia akan ditinggalkan ketika ia kalah. Lalu pria mabuk ini memberitahukan bahwa gerakan dirinya setiap kali bertarung terlihat asal mukul saja dan tidak memiliki dasar gerakan bela diri.
Lalu ia menyuruhnya untuk mempelajari teknik dasar bela diri dulu dan mencari seorang guru yang bisa mengajarinya. Karena perkataan itulah kemudian Tongdi memutuskan untuk berkelana ke setiap desa untuk mencari perguruan bela diri. Hingga tibalah Tongdi di sebuah desa. Di sana ia melihat sekelompok orang-orang sedang berlatih bela diri. Ia pun langsung ikut berlatih tanpa izin dan tanpa sepengetahuan guru pelatih di sana. Hingga akhirnya sang guru itu pun terlihat kebingungan ketika melihat wajah Tongdi yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Lalu guru itu pun bertanya pada Tongdi siapakah dirinya dan kenapa ia diam-diam masuk dalam barisan untuk berlatih. Tongdi pun lalu memperkenalkan dirinya, kemudian menjelaskan niatnya yang begitu besar untuk belajar ilmu dasar dan teknik-teknik bela diri sesungguhnya. Ia pun memohon-mohon kepada sang guru untuk menerimanya sebagai murid di perguruan itu. Lalu guru itu yang melihat keseriusan dan semangat terpancar dari wajah Tongdi akhirnya mengizinkannya berlatih di dalam perguruannya. Di keesokan harinya Tongdi mulai bergabung dan berlatih dengan murid-murid lainnya. Tanpa rasa lelah ia pun terus berlatih lebih menguasai teknik dasar ilmu bela diri baru di sana. Sang guru pun langsung mengajarkannya beberapa teknik bela diri yang belum pernah Tongdi ketahui sebelumnya. Di mana sang guru mengatakan saat kita berhasil menangkap kaki sang lawan, maka itu kesempatan kita untuk melumpuhkan kakinya dengan memukulnya hingga roboh. Hingga beberapa minggu kemudian sang guru ingin melihat kemampuan Tongdi setelah beberapa lama berlatih di tempat itu. Ia pun meminta Tongdi untuk berduel dengan salah satu murid senior yang dianggap paling terkuat di perguruan itu. Namun ternyata sebagai murid junior, Tongdi mampu mengalahkan senior terkuat di sana. Meski itu belum selesai karena senior itu langsung menyerangnya dari belakang tanpa Tongdi sadari. Namun ternyata sang guru malah menegur Tongdi dengan mengatakan kalau dalam pertarungan Tongdi jangan sampai lengah. Karena jika musuh dipastikan belum menyerah maka pertarungan itu dianggap belum selesai. Hingga suatu hari ketika Tongdi sedang berlatih, terlihat ada seorang pria tengah memperhatikan Tongdi dari kejauhan. Yang ternyata pria itu adalah anak buah Wung Chen yang kebetulan sedang berkunjung ke desa itu. Ia pun langsung melaporkan hal itu kepada Wung Chen. Hingga esok harinya Wung Chen pun datang dengan pengawalnya yang membawa banyak pasukan dan mencari keberadaan Tongdi. Namun kedatangan mereka itu membuat sang guru marah karena mereka datang tidak sopan dan memaksa menyerahkan Tongdi. Namun sebelum terjadi keributan akhirnya Tongdi datang menyerahkan diri karena ia tidak ingin masalah pribadinya sampai membuat orang lain terluka. Karena ia sadar masalahnya itu dengan si Wung Chen tidak ada kaitannya dengan warga desa yang sudah sangat baik dengannya. Hingga akhirnya tangan Tongdi pun diikat dan diseret paksa dengan seekor kuda. Namun melihat hal itu sang guru terlihat tidak terima dengan perlakuan mereka yang membawa paksa murid kesayangannya itu. Lalu ia mengancam pengawal Wung Chen dengan mengatakan akan balas dendam atas perbuatan mereka itu. Si pengawal yang tidak terima dengan ancaman guru Tongdi, ia pun langsung menyerang warga dan mengacak-acak rumah mereka bahkan membakarnya. Melihat semua kekacauan itu, Tongdi tidak bisa menahan semua amarahnya hingga ia pun berhasil melepaskan ikatan tali yang terikat. Lalu ia mengajar satu persatu anak buahnya Wung Chen.